Pemirsa, tercatat 981 tenaga kesehatan gugur selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Mereka terdiri dari dokter, perawat, termasuk para ahli di bidang kesehatan ataupun medis. Dokter paling banyak. Pemirsa, hampir 1.000 tenaga medis menghembuskan nafas terakhirnya berjuang untuk melawan COVID-19 ini tentu menjadi pahlawan negara. Nah, saya ingin ke Pak Sumego lagi, Pak. Saat ini sendiri ketersediaan tenaga medis seperti apa? Apakah cukup, Pak? Kita kalau lihat angka pelonjakan kurang, tapi kita sudah langsung dari Panglima TNI sudah memerintahkan untuk TNI memberikan bantuan. Kita panggilkan dokter-dokter baru dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, polisi, semua kita gabung di situ. Semua perawat ya kita pekerjakan sama-sama. Jadi untuk 6.000 ya kita perlu banyak. Sekarang ini ada petugas kesehatan dan relawan itu hampir sekitar 3.000. Nah, Bapak kan di Wisma Atlet. Saat ini sendiri jumlah tenaga medis di Wisma Atlet ini sudah cukup memadai, sudah cukup mumpuni, Pak, untuk menangani seluruh pasien yang semakin melonjak di sana, Pak? Cukup dan kalau bilang cukup mungkin kurang. Tetapi kita harus berupaya, selalu berupaya. Satu dokter, satu perawat itu menangani berapa pasien, Pak? Ini angkanya masih dihitung karena begitu naik sekali. Tapi ini kita sudah mulai istilahnya mulai melaksanakan itu. Jadi kita hitung beban kerjanya semuanya. Dan kalau dihitung secara matematik memang nggak cukup. Tapi asal bisa berjalan sesuai dengan. Berarti mereka overworking ya, Pak, ya? Ya bisa. Tapi semangatnya yang tidak pernah kunjung padam. Nah, dokternya sekarang jumlahnya itu biasanya berarti menangani berapa banyak pasien? Balik lagi pertanyaan saya tadi, Pak, satu dokter itu biasanya berapa? Ya, saya nggak begitu hafalnya angka itu ya, nggak begitu hafal, tapi ada sih angkanya. Nanti saya ini lagi. Itu. Tadi Bapak bilang kapasitas Wisma Atlet sekitar 7.000 ya, Pak, ya? 7.000 kapasitas itu ada berapa dokternya jumlahnya? Berarti komposisinya berapa banding berapa, Pak? Banyak. Komposisi dokter itu hampir, sebentar saya lihat dulu datanya. Itu komposisi dokter itu sekarang tenaga medis ya, tenaga medis itu hampir 3.000-an, Mbak. 3.000-an. 2.600 ini kita semua tenaga spesialis, ada mulai jantung, paru, radiologi. Nah, kita ingin tahu, ini pasti tenaga medis ini adalah bekerja yang paling keras ya, Pak, ya. Mereka sistem kerjanya gimana sih, Pak? Apakah mereka 24 jam mereka bekerja, tidak pulang ke rumah begitu? Karena kan dulu juga kita mendengar cerita-cerita ketika di awal pertama kali COVID ini datang ke tanah air, Pak. Ada shift-shiftan, tetap ada shift-shiftan. Untuk tenaga medis tetap ada shift-shiftan. Kecuali tenaga konsulen itu juga ada shift-shiftan, tetap ada shift-shiftan. Jadi mereka bisa. Oke, baik. Nanti kita juga akan menuju ke Bekasi, ke Jawa Barat. Kita juga ingin tahu seperti apa ketersediaan tenaga medis di sana, pemirsa. Tapi sebelumnya kita juga punya informasi bagaimana perkembangan COVID-19 di salah satu wilayah di tanah air, yaitu antrian ambulans pengantar jenazah terus terjadi di pemakaman khusus COVID TPU Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Di lokasi, satu ambulans bisa membawa 2 peti sekaligus. Ambulans dari berbagai rumah sakit menunggu antrean untuk menurunkan jenazah pasien COVID-19 di TPU Pedurenan, Kota Bekasi. Beberapa mobil ambulans bahkan membawa 2 peti sekaligus untuk mempercepat proses pemakaman. Hingga Jumat siang sudah 20 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID. Petugas di TPU banyak dikerahkan untuk mengangkut dan menguburkan jenazah. Pasalnya 1 unit alat berat dikerahkan untuk menggali lubang baru. Selain itu, TPU Padurenan juga mengoperasikan alat untuk membuang air yang merendam liang lahat.
Salah satu keluarga pengantar jenazah mengaku tidak masalah jika satu ambulans mengangkut beberapa peti. Pasalnya saat ini keluarga harus mengantri di rumah sakit agar jenazah bisa diantar ke pemakaman. Saya sih nggak ada masalah, karena kan itu di peti ya, bukannya di masing-masing itu ya. Kalau di peti, kalau peti sih masih nggak masalah kok gitu. Sebenarnya sih saran itu udah bagus, udah teratur, kayak saya udah bagus Bu. Saat ini lahan makam COVID di TPU Padurenan terus berkurang. Dalam sepekan terakhir jumlah jenazah yang dimakamkan setiap harinya mencapai puluhan jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, isu dari soal COVID-19 ini adalah satu, ketersediaan dari fasilitas kesehatan termasuk juga tenaga medisnya, termasuk juga ambulans, termasuk juga lahan pemakaman pemirsa. Nah, sekarang ingin ke Bekasi, ke Bu Tanti. Bu Tanti, ini kalau kita lihat dari informasi tadi ternyata untuk alat untuk melakukan pemakaman pun juga sangat terbatas. Bahkan satu mobil ambulans ini harus bisa membawa 2 jenazah sekaligus ya Bu ya? Iya, betul Mbak Tisa. Mungkin saya dapat sampaikan, sebetulnya ini kan sedang terjadi peningkatan yang cukup besar ya Mbak Nisa. Angka kematiannya juga sama seperti itu, di mana tadi disampaikan juga di dalam informasi bahwa di hari Jumat siang sampai 20. Sementara secara persiapan itu penggalian sampai kepada penguburan itu memerlukan waktu 2 jam. Setelah kami koordinasikan dengan pihak Disperkimtan tersebut, sehingga dimungkinkan akan terjadi antrian. Untuk ambulan kami sudah siapkan ada di beberapa titik, baik itu di GOR ya sebagai titik pusatnya maupun di masing-masing rumah sakit. Rumah sakit yang menjadi pemulasaran pun memang kami sudah siapkan, akan tetapi karena dalam waktu yang bersamaan terjadi kematian sehingga memang terjadilah antrian yang memang cukup besar ya, tadi disampaikan sampai ada 20. Betul, waktu kemarin sudah terjadi seperti itu Mbak Tisa. Kalau untuk lahan, kalau untuk lahan memang pemerintah kota sudah mempersiapkan begitu luasnya. Nah, dikarenakan memang kasus COVID ini banyak yang meninggal sehingga sekarang sudah mulai berkurang. Insya Allah pastinya pemerintah kota akan segera mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau tenaga kesehatan sendiri di Bekasi bagaimana Bu? Ya, Bu Tanti, tenaga kesehatan sendiri di Bekasi seperti apa Bu? Apakah mencukupi Bu dengan komposisi jumlah pasien yang saat ini ditangani? Kalau untuk kondisi saat ini, saya dapat sampaikan bahwa komposisinya komposisi yang pastinya tidak ideal. Akan tetapi kita kembali lagi bahwa saat ini adalah masa pandemik, masa darurat, sehingga memang komposisinya tidak sesuai dengan yang ideal. Begitu juga dan dengan kekurangan, pastinya kami kekurangan Mbak Tisa untuk tenaga medis, apalagi kita tahu sudah banyak sekali yang terkonfirmasi di Pasienkes, karena bukan hanya dokter saja, pastinya para analis, para perawat dan tenaga kesehatan lainnya juga memang sekarang sedang betul-betul dibutuhkan ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Saya apresiasi juga kepada seluruh tenaga Pasienkes yang betul-betul terus semangat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Di Bekasi ada berapa Bu tenaga kesehatan yang akhirnya gugur Bu? Apakah ada datanya? Yang gugur di tahun di tahun 2020 Mbak Tisa ya, kita ada 4 yang gugur, Kapus 1, kemudian ada di rumah sakit juga ada perawat. Tapi kalau untuk yang dokter di puskesmas, kepala puskesmas kebetulan untuk di 2021 semoga sih tidak terjadi ya, tapi yang terkonfirmasi memang sudah banyak ya di Kota Bekasi ini. Baik, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi ya Bu Tanti dan juga Pak Sumogo usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami.